Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini kiranya diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Saudara, pada hari ini kita akan mendengar tanggapan daripada seorang Kiai Haji Buya Syakur yang belak-belakan berkata, bagaimana saudara kita umat Islam sudah merasa tidak berdosa lagi ketika mereka terpecah dan ketika mereka membunuh saudara ya. Oleh sebab itu kita simak dulu cuplikan berikut ini. Lihat saja, orang Islam sudah tidak merasa berdosa lagi ketika mereka terpecah belah. Umat Islam tidak merasa berdosa ketika mereka saling bunuh-membunuh. Dianggapnya syar'iyan, dibenarkan. Itu. Tidak pernah berdosa kok, malah dengan bangganya. Ya, korbannya terlalu banyak sekali. Sejarah membuktikan dari satu sekte yang kecil aja, Mu'tazilah, kaum rasional, sejarah mencatat 10.000 intelektual yang dibantai. Siapa yang bunuh? Ya Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya Ahli Sunnah wal Jamaah. Nanti Sunnah wal Jamaah juga yang membantai orang-orang. Ya, udah jangan sebutin lagi, dan nantinya tergantung lagi. Iya, ya, tidak masa bersalah. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluhum binar illal wahidah. Saya terjemahkan dulu. Umatku akan terpecah 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Cuman satu yang tidak neraka, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, masing-masing golongan itu mengatakan yang satu itu kami. Madzhab A itu kami yang satu tuh. Siram masing yang 72. Nanti madzhab B itu kami yang satu tuh. Kamu masuk neraka semua. Masing-masing mengklaim yang satu itu kami. Hebat nggak? Hebat. Kenapa? Karena salah memaknai. Hadis ini bukan untuk memecah belah umat, bukan untuk mendorong umat mengklaim dirinya paling benar, tetapi sedang memberikan gambaran mencari kebenaran itu 1:73, 1/73. Kemungkinan salahnya lebih banyak. Itu saja persoalannya. Malah justru akhirnya memastikan aku yang paling benar. Jadi pribadi bukan ini. Rusukan akhirnya itu yang jadi persoalan. Aqimus shalah sami'na wa ta'na. Mau betul? Wa atuz zakat, mangga keluar. Betul? Walillahi ala nasi hajjul bait. Naik haji, semangat jual tanah, jual kebun, jual mobil biar naik haji. Begitu wa atasimu enggak mau. Aku pengen berantem sih. Ya kenapa? Ya kenapa Anda bangga dengan perpecahan ini? Kenapa Anda bangga? Kenapa Anda memastikan Anda yang masuk surga selain Anda masuk neraka? Dari mana ilmu ini? Makanya saya berulang-ulang, saya tidak menyalahkan ketika Anda meyakini masuk surga, tapi tolong jangan memastikan orang lain masuk. Nah, itu aja kok susah banget sih. Ya enggak, mesti neraka. Memangnya neraka punya kamu, surga punya kamu? Ya ini artinya kita menjadi hal yang sangat lucu sekali dalam kehidupan beragama kita. Kok jadinya begini sih? Makanya Allah mengatakan orang-orang yang memecah belah agama menjadi partai-partai, menjadi golongan-golongan, masing-masing fanatik dengan golongannya, itu orang-orang musyrik, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mau percaya silakan, enggak silakan, ini firman Tuhan. Saya terjemahkan biar paham. Wala takunu minal musyrikin, jangan jadi orang musyrik. Mananya? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka.
kemanusiaan mereka berpartai-partai. Kullu hizbin bima ladihim farihun, setiap partai bangga dengan apa yang mereka miliki, saling serang menyerang. Itu adalah jangan jadi orang musyrik yang seperti itu, yang memecah belah agama. Jadi sekarang yuk kita populerkan orang yang tukang berantem sesama umat, katakan kamu musyrik. Setuju? Oke. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita jeli mengikuti ceramah-ceramah para ustadz, Buya dan Habib, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Buya Syakur hari ini itu hanyalah merupakan konfirmasi terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Bahasa Lama, yang menandaskan bahwasanya Islam memang dikembangkan dengan propaganda, Islam memang dikembangkan dengan pedang, dan Islam memang dikembangkan dengan pertumpahan darah. Berikut pernyataan Ustadz Basamala. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Bahkan saudara Ustadz tadi mengatakan dengan bangga, iya, memang Islam dikembangkan dengan pedang dan penumpahan darah, kata sang Ustadz ini dengan hati yang bangga, ya saudara. Dan itu sebabnya Kiai Haji Buya Syakur mengatakan bahwa mereka tidak lagi merasa berdosa tentang itu, karena memang itu adalah ajaran, kira-kira seperti itu ya saudara ya. Itu sebabnya di hari-hari ini kita melihat begitu banyak demo-demo, begitu banyak keributan, peperangan, gaduh ya antar satu dengan yang lain ya, akibat daripada ini. Karena memang pemimpin juga sudah membenarkan bahwa kegaduhan, pedang itu ada dalam agama mereka. Saudara, di dalam mereka tidak ada lagi kedamaian. Oleh sebab itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara sebagai orang-orang Kristen, khususnya yang percaya kepada Yesus, jangan kita percaya kepadanya setengah-setengah, tapi biarlah kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam Yesus ada kedamaian. Karena di dalam Yesus pasti saudara ada pertolongan Tuhan juga bagi kita. Karena Yesus yang kita sembah adalah Raja Damai, dan Dia pun mau memberikan damainya bagi kita. Kiranya di hari Natal ini kita juga boleh menikmati damai Kristus itu sendiri, karena Dialah Raja Damai, Dialah Salom itu sendiri. Saudara yang berkati oleh Tuhan, itu sebabnya jangan kita mau murtad, jangan mau kita mundur dari jalan Tuhan yang telah kita percayai saat ini, saudara. Karena ketika saudara meninggalkan Yesus Kristus, maka kedamaian tidak akan bisa saudara dapatkan di dalam ajaran manapun. Dan perlu juga saya sampaikan kepada kita, Yesus itu datang bukan membawa saudara agama, bukan membawa perkelompokan, tapi Yesus itu datang untuk membawa damai. Yesus itu datang untuk membawa keselamatan. Yesus itu datang untuk membawa saudara berita-berita pertobatan, sehingga saudara orang tua yang berkelahi dengan anaknya mereka yang tadinya tidak mengampuni menjadi mengampuni, artinya mereka jadi berdamai. Dan agama yang satu dengan agama yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, yang tadinya berperang, yang tadinya ribut, parang memarang, menjadi berdamai kembali. Itulah tujuan Yesus Kristus. Saudara, kiranya lewat video ini kita semakin cerdas sebagai warga negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati kita. Shalom.